Apakah kalian tahu jika kebahagiaan di negara ini sangat diperhatikan? Bahkan sampai ada menteri yang bertugas untuk memperhatikan kebahagiaan masyarakatnya. Yaps, inilah Bhutan, negara di Asia Selatan yang disebut sebagai negara paling bahagia di dunia. Lebih lanjut tentang Bhutan, inilah videonya. Bhutan atau secara resmi adalah Kerajaan Bhutan adalah sebuah negara yang terkurung daratan atau landlocked di Asia Selatan. Terletak di pegunungan Himalaya bagian timur, negara ini berbatasan dengan Cina di utara dan dengan India di selatan. Bhutan dikenal secara lokal dengan nama Druk Yul, yang berarti tanah naga guntur. Nama itu kemungkinan diambil dari kata campuran Prakrit Botamanta, yaitu sebuah nama yang mengacu pada kedekatan geografisnya dengan Tibet, Nepal, dan Bangladesh. Bhutan memiliki luas daratan sekitar 38.394 km persegi, menjadikan Bhutan sebagai salah satu negara terkecil di Asia dan menjadi peringkat ke-137 di dunia menurut luas wilayah. Luas negara ini jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, masih sedikit kecil dibandingkan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai luas wilayah sekitar 3.800.744 km persegi. Negara ini terletak pada ketinggian rata-rata sekitar 3.280 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai salah satu negara tertinggi di dunia. Puncak tertinggi negara ini berada di Gunung Ganghar Punsum yang memiliki ketinggian sekitar 7.570 meter. Populasi Bhutan pada tahun ini adalah sekitar 786.880 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 21 orang per kilometer perseginya. Kota Thimphu menjadi kota terbesar dan sekaligus menjadi ibu kota negara ini. Hampir sebagian besar penduduk tinggal di wilayah ini. Kota Thimphu memiliki jumlah penduduk sekitar 98.676 jiwa pada tahun ini menurut World Population Review. Bahasa Dzongkha menjadi bahasa nasional atau bahasa resmi di negara ini. Bahasa ini merupakan salah satu dari 53 bahasa dalam rumpun bahasa Tibet. Sebagian besar penduduk Bhutan menuturkan bahasa ini. Sementara bahasa lain pun berkembang di negara ini, seperti bahasa Cacangaca yang dituturkan oleh 20.000 orang di lembah Kurichu. Terus ada bahasa Laka dan bahasa Brokat yang dituturkan sekitar 9.000 orang di Bhutan Tengah. Kemudian ada bahasa Brokpa yang dituturkan sekitar 5.000 orang di Bhutan Timur Jauh, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa yang berkembang di negara ini. Sekitar 75% penduduk di Bhutan menganut agama Buddha yang juga merupakan agama negara. Kemudian agama Hindu menjadi agama kedua terbesar di Bhutan dengan penganut sekitar 12,6% penduduk. Lalu ada agama Kristen dengan penganut sekitar 0,5%. Dan penganut agama Islam sekitar 0,1% dari total penduduk. Bhutan menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan bentuk pemerintahan parlementer yang mengakui Druk Gyalpo atau Raja Naga sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Saat ini, Bhutan dipimpin oleh Jigme Khesar Namgyal Wangchuk sebagai Druk Gyalpo atau Raja dan Lotay Sering sebagai Perdana Menteri. The Royal Bhutan Army adalah angkatan bersenjata negara ini dan merupakan cabang angkatan bersenjata kerajaan Bhutan yang bertanggung jawab menjaga integritas wilayah negara dan kedaulatan terhadap ancaman keamanan. Kemudian ada Royal Bodyguard yang merupakan pasukan elit negara ini yang mempunyai tugas atas keamanan raja, keluarga raja, dan pejabat lainnya. Raja Bhutan merupakan panglima tertinggi dan Letjen Batasharing sebagai kepala petugas operasi. Angkatan bersenjata Bhutan memiliki 8.000 personel aktif pada tahun 2008. Secara ekonomi, negara ini termasuk negara berkembang dan termasuk yang terkaya menurut produk domestik bruto per kapita di Asia Selatan dengan $3.491 pada tahun 2002. Tetapi masih menempati urutan ke-153 dan di antara yang termiskin di dunia. Total PDB hanya $2.653 miliar dan ke-178 menurut IMF. Perekonomian Bhutan didasarkan pada pertanian dan kehutanan yang menyediakan mata pencaharian utama bagi lebih dari 60% populasi. Pertanian sebagian besar terdiri dari pertanian subsisten dan peternakan. Perkakas batu, senjata, gajah, dan sisa-sisa struktur batu besar memberikan bukti bahwa Bhutan telah dihuni sejak tahun 2000 sebelum Masehi, meskipun tidak ada catatan yang ada sejak saat itu. Para sejarawan telah berteori bahwa negara bagian Lomon atau Monyul mungkin telah ada sejak tahun 500 sebelum Masehi dan tahun 600 Masehi. Namun,
Lomon Sendenjo dan Lomon Khasi atau Mon Selatan telah ditemukan dalam kronik kuno Bhutan dan Tibet. Kemudian pada tahun 7 Masehi, ajaran Buddha pertama kali dikenalkan di negara ini oleh Raja Songtan Gampo, yaitu seorang Buddhis sekaligus Raja Tibet pada tahun 627 sampai 649. Pada masa pemerintahannya, Raja Songsan memperluas kekaisaran Tibet hingga Sikkim dan Bhutan. Ia memerintahkan pembangunan 2 kuil Buddha di Bumtang, Bhutan Tengah dan Kyushu di dekat Lembah Paro. Sebagian besar sejarah awal Bhutan tidak jelas, karena sebagian besar catatan dihancurkan saat kebakaran melanda ibu kota kuno, yaitu Punakha pada tahun 1827. Pada abad ke-10, Bhutan mungkin dipengaruhi oleh dinasti Yuan yang memiliki berbagai kesamaan budaya dan agama. Secara lokal, Bhutan dikenal dengan banyak nama. Catatan barat tentang Bhutan yang paling awal, tepatnya pada tahun 1627 oleh misionaris Portugal, Estapo Cacela dan João Cabral, mencatat namanya dengan beragam seperti Cambirasi, Potente, dan Mon. Hingga awal abad ke-17, Bhutan ada sebagai suatu wilayah kecil yang saling berperang. Ketika wilayah itu disatukan oleh Lama Tibet dan pemimpin militer yaitu Ngawang Namgyal yang melarikan diri dari penganiayaan agama di Tibet untuk mempertahankan negara dari serbuan pasukan Tibet yang berselang-seling. Namgyal membangun benteng Zong atau benteng yang tidak dapat ditembus dan mengumumkan Saying, yaitu sebuah kode hukum yang membantu membawa penguasa lokal di bawah kendali terpusat. Ketika kematian Ngawang Namgyal pada tahun 1651, Bhutan terjerumus ke dalam konflik internal. Pada tahun 1711, Bhutan berperang melawan Raja Kerajaan Kochbiar di selatan. Selama peperangan terjadi, Tibet mengambil keuntungan untuk menyerang Bhutan, namun serangannya berhasil digagalkan berkat bantuan dari pasukan Mongol. Pada abad ke-18, orang Bhutan berhasil menduduki kerajaan Kochbiar. Lalu pada tahun 1772, Raja Kochbiar meminta bantuan kepada British East India Company untuk membantu mengusir Bhutan dan kemudian menyerang Bhutan pada tahun 1774. Sebuah perjanjian damai ditandatangani di mana Bhutan setuju untuk mundur ke perbatasannya sebelum tahun 1730. Namun, perdamaian ini mulai renggang dan kemudian terjadi perang duar antara tahun 1864 sampai 1865. Setelah Bhutan kalah perang, perjanjian Sinkula ditandatangani antara British India dan Bhutan. Selama tahun 1870-an, perebutan kekuasaan antara Lembah Paro dan Tongsa menyebabkan perang saudara di Bhutan. Pada akhirnya, Ugyen Wangchuck berhasil menguasai Bhutan, kemudian diangkat menjadi Druk Gyalpo atau raja dari tahun 1907 sampai 1926. Semasa hidupnya, dia mendapat kepercayaan dari rakyatnya untuk menyatukan negara setelah perang saudara dan negara yang masih muda. Pada tahun 1947, saat India memperoleh kemerdekaannya dari Britania Raya, Bhutan menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan India, dan pemerintahan India yang baru juga mengakui kemerdekaan Bhutan. Pada tahun 1953, Raja Jigme Dorji Wangchuck mendirikan Badan Legislatif Negara. Tujuannya untuk mempromosikan bentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Kemudian, pada tahun 1965, ia membentuk Dewan Penasihat Kerajaan, dan pada tahun 1968 ia membentuk kabinet. Lalu pada tahun 1971 Bhutan diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah memegang status pengamat selama 3 tahun. Itulah sejarah singkat tentang negara Bhutan, dan untuk lebih mengenal lagi tentang Bhutan, inilah 20 fakta tentang Bhutan. Nama Bhutan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari Bu dan Utan, yang berarti tanah tinggi. Dalam teori lain, dalam bahasa Sanskerta menyebutkan Bot-an yang berarti ujung selatan Tibet. Namun, penduduk lokal menyebut Bhutan dengan Drukyul yang berarti tanah naga guntur. Bendera Bhutan telah dipakai sejak abad ke-19. Sedangkan versi yang digunakan saat ini sejak tahun 1969. Desainnya menggunakan gambar naga putih di tengah-tengah dan dengan latar belakang warna kuning di sebelah kiri dan jingga di kanan. Warna kuning pada bendera melambangkan kekuasaan dan warna oranye melambangkan agama negara. Kemudian, gambar naga berwarna putih melambangkan kesucian dan kesetiaan berbagai kelompok etnis di negara ini. Ngultrum adalah mata uang resmi negara ini bersama rupiah India. Secara harfiah, kata ngultrum diartikan ngul yaitu perak dan trum yaitu koin. Bhutan ngultrum dikodekan sebagai BTN. Jika kita konversikan ke rupiah, 1 BTN setara dengan 179 rupiah.
Bhutan memiliki hewan nasional yaitu takin. Takin adalah spesies hewan berkuku besar sejenis sapi dari subfamili Caprinae yang ditemukan di Himalaya Timur. Tari Cham adalah tarian bertopeng dan berkostum meriah yang diasosiasikan dengan beberapa sekte Buddha Tibet dan festival Buddha. Tarian ini diiringi musik yang dimainkan oleh para biksu dengan menggunakan alat musik tradisional Tibet. Olahraga nasional dan terpopuler di Bhutan adalah panahan. Kompetisi diadakan secara teratur di sebagian besar desa. Panahan tradisional Bhutan adalah acara sosial dan kompetisi diselenggarakan antara desa, kota, dan tim amatir. Di negara ini, kebahagiaan penduduknya sangat diperhatikan oleh pemerintah. Maka, pada tahun 2008 dibentuklah Kementerian Kebahagiaan dan Komite Kebahagiaan Nasional Bruto. Keduanya bertugas mengukur kualitas hidup warga berdasarkan nilai finansial dan mental. Jadi, tidak heran negara ini disebut negara paling bahagia di dunia. Dulunya, negara ini pernah memakai lampu lalu lintas untuk mengatur jalanan. Namun, penduduk banyak yang tidak setuju karena malah semakin memperparah kemacetan. Mereka lebih memilih polisi untuk mengatur jalanan. Sampai dengan tahun 1999, secara resmi Bhutan masih melarang penggunaan televisi dan internet. Namun, karena banyak pertimbangan, salah satunya ketidakmungkinan membiarkan masyarakat buta teknologi, dan kemudian raja menghapus kebijakan ini. Barulah pada akhir tahun 1999, Bhutan mengizinkan untuk menonton TV dan mengakses internet. Bhutan adalah satu-satunya negara di dunia di mana penduduknya mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga lingkungan. Bahkan, orang dilarang menebang pohon di hutan, membunuh binatang, dan menggunakan pupuk kimia. Banyak rumah di Bhutan bergambar simbol kelamin yaitu pen. Tujuannya yaitu mengusir roh jahat dan mendatangkan keselamatan. Meskipun negara ini bukan negara maju, tetapi negara ini memberikan gratis untuk pengobatan, baik pengobatan tradisional maupun umum. Orang Bhutan suka masakan pedas, ada lombok atau cabai di setiap masakannya. Masakan khas yang paling populer di Bhutan adalah emadatsi. Makanan yang populer lainnya adalah momos, paksava, jasamaru, dan goep. Bunga blue poppy Himalaya adalah bunga nasional Bhutan. Tanaman ini tumbuh di ketinggian antara 3.000 meter sampai 5.000 meter untuk beberapa tahun sebelum akhirnya mekar dan kemudian mati. Pakaian nasional Bhutan untuk kaum laki-laki adalah go dan kira untuk kaum perempuan. Tiger Nest atau Parotaksan adalah sebuah situs suci Buddha Vajrayana Himalaya yang terletak di sisi tebing lembah Paro. Tempat ini berada di ketinggian 900 meter. Paro Airport terletak di ketinggian 2.230 meter, dikelilingi oleh gunung-gunung dan dianggap sebagai bandara paling sulit di dunia. Hanya ada 9 pilot di dunia yang diperbolehkan mendaratkan pesawat di bandara ini. Raja Bhutan secara resmi telah melarang penanaman, pemanenan, dan penjualan tembakau dan produk turunannya di kawasannya. Namun, marijuana tumbuh liar di Bhutan, tetapi tidak boleh dikonsumsi. Kata para petani lokal, dia memberi makan marijuana kepada babinya agar babi merasa bahagia. Di Bhutan, menikahi orang asing adalah hal terlarang. Raja melakukan semua yang mampu dilakukan untuk melestarikan keunikan dan keterpencilan mereka dari bagian dunia lain. Bhutan mempunyai sangat banyak festival, seperti Festival Punakha Drupchen dan Sesu, Festival Korchen Kora, Festival Gompu Kora Sechu, Festival Paro Sechu, Festival Urayak Chou, dan masih banyak festival lainnya. Itulah beberapa fakta dari negara Bhutan yang berhasil kita rangkum. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian dan tuliskan di komentar untuk negara mana lagi yang akan kita bahas. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan jangan lupa untuk support terus channel ini.